Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya anak-anak ibu? Baik, pada hari ini kita akan belajar PKN, yang mana materinya yaitu kerjasama di lingkunganku. Nah, kita akan membahas tema 1 yang berjudul Keberagaman Sosial dan Budaya Indonesia. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak apa itu keberagaman sosial dan budaya? Nah, keberagaman sosial budaya merupakan kondisi dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan sosial dan budaya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya tahu bahwa negara kita memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Pada hakikatnya, keberagaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Baik, sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu mau bertanya. Anak Ibu ada yang tahu tidak apa saja jenis-jenis keberagaman sosial dan budaya Indonesia? Nah, jenis keberagaman sosial yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa merupakan kumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Berikut suku yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Tengger, Aceh atau Gayo, Batak, Minangkabau, Dayak, Bali, Asmat, Dani, Arfa, Ambon, Ternate, Minahasa, Toraja, Bugis, Sumbawa, Sasak, Madura, dan yang terakhir Melayu. Keragaman yang kedua yaitu keragaman bahasa. Keragaman bahasa merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dengan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Melayu, bahasa Aceh, bahasa Batak, dan masih banyak lainnya. Keberagaman yang ketiga yaitu keberagaman rumah adat. Keberagaman rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerahnya. Contoh, rumah joglo berasal dari Jawa Tengah, rumah gadang berasal dari Sumatera Barat, rumah tangkonang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Keberagaman yang keempat yaitu keberagaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas. Contoh, kebaya yang berasal dari Jawa, ulos yang berasal dari Batak, baju bodo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pakaian adat juga sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Keberagaman yang kelima yaitu keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan senjata khas yang digunakan setiap daerah di provinsi Indonesia. Setiap daerah memiliki senjata tradisional yang unik dan khas. Contoh yaitu rencong yang berasal dari Aceh, keris yang berasal dari Jawa, mandau yang berasal dari Kalimantan, badik yang berasal dari Betawi, celurit berasal dari Madura, trisula yang berasal dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, senjata tradisional digunakan dalam upacara adat dan juga digunakan untuk berladang dan berburu hewan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam yaitu keragaman makanan khas. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal yang penting yang selalu kaya rasa khasnya, yaitu
kisah atau filosofi dari kuliner tersebut, dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Contohnya yaitu rendang yang berasal dari Sumatera Barat, gudeg berasal dari Yogyakarta, empek-empek yang berasal dari Palembang, nasi tumpeng yang berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Keberagaman yang ketujuh yaitu upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat penduduknya. Contohnya yaitu upacara kasodo yang berasal dari Tengger, lompat batu yang berasal dari Nias, grebek suro yang berasal dari Solo, ngaben yang berasal dari Bali, bakar batu yang berasal dari Papua, peu sijue yang berasal dari Aceh. Keragaman yang kedelapan yaitu tarian tradisional. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh tari yaitu tari saman yang berasal dari Aceh, tari kecak yang berasal dari Bali, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Seni tradisional lainnya yaitu wayang kulit yang berasal dari Jawa, reog yang berasal dari Ponorogo. Keragaman yang kesembilan yaitu keragaman alat musik tradisional. Keragaman alat musik di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Nah, setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contohnya alat musik gamelan yang berasal dari Jawa, sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, kolintang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Keragaman yang ke-10 yaitu keragaman lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu-lagu daerah yang biasanya dimainkan untuk upacara tertentu seperti pernikahan, syukuran, dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Contohnya yaitu Rek Ayo Rek berasal dari Jawa Timur, Apuse yang berasal dari Papua, Soleram yang berasal dari Riau, Kicir-Kicir yang berasal dari DKI Yogyakarta, Rasa Sayangnya yang berasal dari Maluku, Cik-Cik Perliu berasal dari Kalimantan Barat, Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan, dan yang terakhir Cublak-Cublak Suweng yang berasal dari Jawa Tengah. Keragaman yang terakhir yaitu keragaman agama. Keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Artinya, masyarakat tidak menganut satu agama saja, melainkan beberapa agama. Namun, mereka tetap hidup rukun dengan perbedaan agama tersebut. Terdapat 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama, menarik minat wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan yang terakhir, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Kesimpulan pada materi kita kali ini adalah Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sekian materi yang Ibu berikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.